Satu periode menjabat sebagai Raja Ketuhanan dan kemudian didoakan oleh seorang hamba Tuhan pada saat itu. Itu komitmen. Dan itu disampaikan di depan atau pemerintah Saudara Susina. Berjalan waktu 6 bulan sebelum Saudara Odi Solter turun dari jabatannya, kami sebagai anak-anak atau pemerintah menemui Saudara Odi di rumahnya, Saudara Solter. Kami menyampaikan hal-hal yang terkait dengan berakhirnya kepemimpinan Raja Nikotala 2015-2020 pada saat itu. Dan kami pada saat itu bersama-sama dengan saudara kami Pak Pit Salteru yang pada tahun 2015 sebenarnya harus ditunjuk sebagai Raja Negeri Nikotala, tetapi berdasarkan kesepakatan yang ditunjuk Pak Odi Salteru sebagai Raja Nikotala periode 2015-2020. Dan pada saat itu bertemu dengan saudara Odi Salteru untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan Raja Nikotala periode berikutnya. Saudara Odi Salteru tidak mau bergabung lagi dengan kami dengan berbagai macam alasan pada saat itu. Saya sampaikan kepada saudara Odi, Pak Odi, kata saya, ingat pada saat saudara menjadi raja, bapak saya punya peran penting bagi saudara untuk mengenal saudara menjadi raja pada saat itu. Walaupun beberapa orang pemerintah pada saat itu ada yang keberatan, tapi orang tua saya mengambil keputusan pada saat itu sehingga kakak bisa menjadi raja bersalah. Saya mengajak kakak untuk kembali kita masuk dalam mata pemerintah Sultan Rustina untuk membentuk mata pemerintah yang besar, karena pada saat itu memang belum terbentuk mata pemerintah yang memiliki legitimasi hukum. Sehingga saya berpikir, ya kita harus merangkul ini mata rumah, kita harus bincang-bincang apa yang kita kerjakan dan bagaimana kita dapat melahirkan pemimpin negeri ke depan yang punya integritas, yang punya kemampuan, yang bisa berkolaborasi dengan siapapun untuk membangun negeri ini agar lebih maju ke depan. Saya jelaskan itu kepada saudara Odi. Saya jelaskan juga bahwa kita menjadi satu hal yang potensi besar. Sektor pariwisata, sektor perikanan, dan berbagai macam sektor yang harus kita kelola untuk membangun negeri ini. Jangan sampai kita tertinggal dengan negeri lain. Apalagi kita satu hal punya aset yang besar, satu Pulau 7, namanya Pulau 7, yang sampai saat ini masih diklaim oleh pihak-pihak yang juga saya rasa tidak bertanggung jawab, tidak punya legitimasi hukum sebenarnya. Nah, itu hal-hal itu kita bicarakan, dan tujuan saya pada saat itu bagaimana kita ini membangun mata pemerintah yang punya legitimasi hukum dan di dalamnya ada organ-organ yang bertanggung jawab, sehingga kita punya kekuatan sumber daya manusia untuk mempersiapkan generasi-generasi pemimpin ke depan lebih baik. Tapi ternyata tawaran saya ditolak oleh saudara Odi Salteru. Kemudian saudara kami Odi Salteru melakukan langkah-langkah ilegal yang bertentangan dengan hukum dengan melakukan pendekatan sendiri tanpa sepengetahuan kami. Tiba-tiba mereka membuat rekomendasi yang juga tidak diketahui oleh Kepala Staf Perintah, Kepala Staf Perintah Antolantu yang membawahi 9 anggota. Lalu mereka melakukan koordinasi ke pemerintah kota untuk pelantikan saudara Odi Salteru, dan kami mengajukan keberatan. Keberatan kami ajukan ke pemerintah kota lewat kepala bagian pemerintahan maupun sekretaris kota sampai ke Bapak Wali Kota, mantan Bapak Wali Kota. Dan kami sudah dipertemukan berulang kali untuk menyelesaikan masalah antara pemerintah Sultan Rustina. Tetapi apa yang terjadi? Saudara Odi Salteru tetap berkeras hati, tidak mau lagi masuk dalam keluarga besar atau pemerintah Sultan Rustina. Dia menyangkali kami sebagai saudaranya, dan dia berkata bahwa saya bukan bagian dari mata pemerintah Sultan Rustina. Hal itu membuat kami agak kaget. Kenapa di awal 2015 kita bersama-sama sepakat untuk mengangkat dia, tetapi kemudian di periode kedua dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat.
Sehingga orang-orang tua dalam hal pemerintah Saudara Sina juga sangat kecewa dengan tindakan dia. Dan itu berlanjut, kita bertemu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.